Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Abdurrahman SPD, narasumber kita di malam hari ini. Bapak Ibu sahabat Lontara yang malam hari ini sudah bersedia hadir di Lontara edisi ke-53. Sangat bahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu di malam hari ini. Baik Bapak Ibu hebat, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kegiatan kita di malam hari ini kita mulai. Dan untuk selanjutnya kami persilakan langsung kepada Bapak narasumber kita, Bapak Abdurrahman SPD, beliau dari SMP YPS Singkole Luwu Timur, untuk langsung mempresentasikan materi beliau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sempat kembali bertemu di Lontara Learning Online Nusantara. Pada malam hari ini memasuki edisi ke-53. Ya, insya Allah dalam kesempatan malam hari ini kita belajar bersama, berbagi bersama bagaimana mengelola studio live streaming dari streamyard.com. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, semenjak saya ikut di PCT Batch 3 sebagai peserta dan PCT Batch 4 dan 5 sebagai instruktur, salah satu yang saya coba dalami adalah bagaimana mendokumentasikan kegiatan webinar atau kegiatan pelatihan yang dilakukan sepanjang PCT tersebut. Dan di sana, di pengalaman pertama saya adalah bahwa kita menggunakan Facetune Capture untuk merekam seluruh aktivitas kita di webinar di Webex. Dan ternyata kendala terbesar yang dihadapi adalah ruang hard disk kita itu mengalami full sesat, ya. Karena biasanya dalam 2 jam itu biasanya ada 300 sampai 600 megabyte setiap malamnya, sehingga dalam waktu beberapa malam saja itu kita perlu bersih-bersih. Ya, jadi butuh waktu yang relatif lama untuk mengunggah ke YouTube, ya, untuk mengunggah ke YouTube. Nah, setelah itu kemudian saya mengenal yang namanya mengkompres file video menggunakan Chico, menggunakan Handbrake. Nah, itu biasanya dari 600 megabyte kemudian bisa dikompres menjadi 200 atau 100, sehingga memudahkan untuk mengunggah ke YouTube. Kemudian seiring dengan waktu, kita berpikir ini bagaimana caranya supaya kita tidak perlu direkodkan dengan menyimpan rekaman webinar kita itu di hard disk, tetapi langsung kita bisa menyimpannya di penyimpanan cloud storage, ya, salah satunya di YouTube. Nah, insya Allah pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana mengelola studio live stream dari StreamYard. Sebelumnya mohon izin bola dunianya Bu Erlina. Oke, siap Pak. Saya jadikan sebagai presenter. Oke. Ya, sudah kelihatan di layar Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Baik.
Pak, suaranya putus-putus, Pak. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, eh, pengalaman online saya beberapa Bapak Ibu sebagai tim kerja di Lontar dan tim kerja di ASEAN dalam jaringan IGI, Sadar IGI, kemudian sebagai instruktur PCT di batch 3, di batch 4 dan 5, dan juga MIE Trainer 2020. Baik, Bapak Ibu, demikian. Ya, StreamYard adalah merupakan alat produksi video langsung di browser kita. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu mengunduh, tidak perlu mendownload aplikasi untuk melakukan streaming. Kemudian yang perlu kita persiapkan adalah komputer dengan mikrofon dan kamera. Ya, cukup dengan komputer dan mikrofon, lengkap dengan mikrofon dan kamera yang tersambung dengan internet, maka live streaming itu bisa kita lakukan. Jadi StreamYard ini direkomendasikan dijalankan di Chrome, ya. Lebih direkomendasikan berjalan di Chrome. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita mau memulai, maka silahkan diluncurkan Chrome atau buka Chrome-nya. Kemudian kalau kita belum mendaftar di StreamYard, nanti langkah-langkahnya sebentar diperlihatkan. Kemudian koneksi streamingnya mau kemana, kemudian membuat siaran dan melakukan siaran langsung. Ya, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, pertama-tama ketika kita ingin mengakses StreamYard.com, maka di browser kita dalam hal ini menggunakan Chrome, diketikkan di sini StreamYard.com, maka tampilan awalnya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ada login, di bagian atas ada login, ada get started. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan, maka silakan memasukkan alamat emailnya. Disarankan menggunakan Gmail. Ya, menggunakan Gmail. Usahakan tidak menggunakan G Suite. Kenapa tidak menggunakan G Suite? Beberapa bulan yang lalu ada teman sejawat mengatakan bahwa akunnya tidak bisa mengakses StreamYard lagi karena dia menggunakan SCH. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kurang tahu apakah karena menggunakan akun G Suite atau tidak. Ya. Oke Bapak dan Ibu, berikutnya setelah dimasukkan alamat email Gmail kita di kolom ini, maka selanjutnya akan dikirimkan oleh StreamYard ada 6 digit, ya. Ada 6 digit yang akan dikirimkan ke email kita. Nah, di email kita akan muncul di inbox, biasanya itu akan dikirimkan ada 6 digit, ya. Setelah itu silahkan di copy
Silahkan di copy 6 digit tersebut, kemudian kembali ke sini. Masukkan kembali ke sini, kemudian login. Ya. Setelah itu, Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu berhasil masuk atau berhasil login, maka pertama-tama kita akan StreamYard akan menampilkan ada upgrade, kemudian ada my akun, kemudian ada broadcast, kemudian ada destination. Destination-nya ini ada banyak, ini Bapak dan Ibu, 1, 2, 3, 8, 10 ya. Jadi ada 10 kemungkinan broadcast yang disiapkan oleh StreamYard. Nah, yang saya sering lakukan, dan ini saja YouTube channel, di Facebook belum pernah ya. Jadi yang lainnya ini kebetulan saya tidak punya akun di LinkedIn ya di sini tidak punya akun. Di sini juga di Periscope ya, saya punya akun Facebook tapi belum pernah menggunakan StreamYard untuk live streaming. Oke, itu di destination-nya. Kemudian broadcast-nya, di broadcast-nya kita akan diarahkan ke broadcast-nya, tinggal pilih saja ya. Klik broadcast dan tinggal pilih YouTube channel. Kemudian ada create broadcast di upcoming-nya ya. Broadcast upcoming-nya, kemudian ada past broadcast. Nah, di past broadcast ini akan berisi siaran langsung yang telah kita lakukan. Ya, yang telah kita lakukan. Itu di menu broadcast. Berikutnya, Bapak dan Ibu, untuk melakukan broadcast, biasanya di awal kita akan diarahkan akun mana yang akan kita gunakan, ya. Kemudian akan ada perizinan, ya. Apakah akun yang kita gunakan itu mau diizinkan untuk digunakan di StreamYard. Nah, ketika sudah selesai perizinan itu akan diarahkan ke sebuah tampilan seperti ini, enable live streaming on YouTube ya. Jadi kalau ini sudah aktif, maka kita akan diarahkan pada dashboardnya YouTube ya. Kita akan diarahkan ke dashboardnya YouTube, atau kemudian kalau ke dashboardnya YouTube kita akan diarahkan apakah mau membuat live streaming sekarang atau nanti. Ya, live streaming sekarang atau nanti. Ini tinggal dimulai saja salah satunya Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan diarahkan masuk ke dashboard dari YouTube. Nah, tinggal dibuat judulnya ya, kemudian mau di public atau private ya. Setelah itu diklikkan saja. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian berikutnya. Seperti itu. Kalau di StreamYard, Bapak dan Ibu, apabila kita baru mendaftar di StreamYard, maka akun kita akan aktif dalam waktu 24 sampai 48 jam. Ya, jadi ketika pertama kali kita mengaktifkan StreamYard, maka saat ini kita akan diaktifkan atau bisa streaming itu setelah 24 sampai 48 jam. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu, tahap kedua, bagaimana caranya membuat live streaming? Ada dua ya. Ada dua. Yang pertama tadi Bapak dan Ibu di bagian broadcast itu. Di bagian broadcast di sini, kalau kita klikkan broadcast, kemudian create a broadcast, seperti ini kan baru ya.
Itu kita akan diarahkan pada kita akan diarahkan ke sini Bapak dan Ibu. Ya, jadi create a broadcast, kemudian buat judulnya, ya diklikkan tulis judulnya, kemudian deskripsi dari live streaming kita, kemudian privasinya ada 3 jenisnya, ada public, unlisted, kemudian privat. Kemudian ada pilihan kalau kita mau jadwalkan untuk live streaming selanjutnya, itu tinggal diklik ini, dicentang, maka akan keluar waktunya kapan. Misalnya hari ini jam 8.45 malam, itu. Jadi ada 2 streaming atau broadcast yang bisa dilakukan. Apakah broadcastnya langsung atau mau dijadwalkan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu, tahap ketiga adalah Bapak dan Ibu akan diarahkan masuk pada pengecekan kamera dan mic. Ya, pengecekan kamera dan mic. Di sini akan diarahkan menuliskan nama. Jadi menuliskan nama, misalnya saya tuliskan Abdul Rahman, maka nanti di layar utama akan muncul seperti ini. Ya, nama kita, kemudian pengaturan kamera dan mic tinggal diklikkan di sini. Ya, jadi di tahap ketiga setelah kita masuk, setelah membuat broadcast, maka kita akan diarahkan untuk mengecek kamera dan mic. Setelah itu, Bapak dan Ibu, di pengaturan kamera dan mic itu ada settingnya. Di kamera akan tinggal memilih kamera apa yang aktif ya, Bapak dan Ibu. Kamera yang aktif di komputer masing-masing, kemudian resolusinya tinggal dipilih. Kemudian di audio, untuk pengaturan di audionya, ya sesuai dengan mikrofon yang aktif di komputer masing-masing. Kemudian speakernya juga demikian. Biasanya echo-nya ini diaktifkan. Echo-nya diaktifkan. Kalau tidak dicentang, itu biasanya digunakan oleh para podcasters ya dan musisi. Ya, ini dihilangkan. Nah, kalau kita ini dicentang saja. Kemudian ada pilihan berikutnya, automatically adjust mic volume. Ya, ini diklik, dicentang saja supaya otomatis mic-nya. Berikutnya untuk green screen. Ya, untuk green screen-nya pilihannya itu kita bisa menambahkan virtual background di StreamYard. Ya, di StreamYard. Ini fade-nya bisa diatur. Kemudian backdrop color, backdropnya, background kita ketika mengaktifkan virtual background, maka yang diakomodir itu adalah green dan blue, ya, hijau dan biru. Jadi di situ pengaturannya. Ketiga pengaturan ini sudah selesai, maka bisa di close. Kemudian kita akan diarahkan pada tahapan masuk ke studio StreamYard. Nah, inilah penampakan dari studio StreamYard-nya. Jadi, di bagian yang hitam ini, Bapak dan Ibu, ini adalah layar utama yang akan tampil di YouTube. Ya, yang akan tampil di YouTube channel kita. Kemudian, kemudian di bagian bawah, setelah layar utama, ini adalah setting tampilan, ya, setting tampilan dari layar utama kita. Misalnya hanya 1 orang, kalau kita ada beberapa orang di studio, ini bisa tampilannya. Ini jenis-jenis tampilannya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawah,
Ini adalah kalau saya menyebutnya ruang tunggu, ruang tunggu. Di sini kalau misalnya Hmm. kita uh, Halo, halo Pak Abdurrahman. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, suaranya Pak Abdurrahman ini hilang dari room. Ya, halo Pak, suara Bapak hilang Pak, putus. putus-putus ya, Tadi tidak kedengaran di room Pak. cek, halo, Oke, ya sekarang bagus Pak, yang tadinya hilang. halo, Ya halo, sekarang sudah ada Pak. cek, cek, cek. Ya, halo, Bagaimana suara saya? sekarang bagus Pak, sekarang bagus. Sudah bisa ya? Ya, ya. Oh, jelas. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya, Ya, halo, sekarang hilang lagi Pak. si putus-putus ya. Ya, ya semoga jaringannya emang bagus ini. Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Cek. Bagaimana suara saya, Bu Ya, Herlina? sekarang bagus Pak, sekarang bagus. Oh, sekarang bagus. Oke. Saya coba presentasi lagi, Bu ya. Oke, siap. Cek audio. Bagaimana, Ibu? Oke, bagus Pak, bagus. Bagus, baik. Oke. Pada studio StreamYard itu akan ada tampilan seperti ini. Ini tampilan utamanya, Bapak dan Ibu. Layar hitam ini sebagai studio apa namanya? Layar YouTube channel kita yang akan tampil di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah style atau tampilan yang nanti akan kita tampilkan di layar YouTube kita. Di bawahnya, apabila kita mengundang beberapa tamu ke studio kita, maka dia akan berada di bagian bawah ini. Ya, akan berada di bagian bawah ini. Dan kalau kita ingin menampilkannya ke layar YouTube kita, maka kita tinggal klik Add to Stream. Ya, ketika diklik ke ini, maka tamu atau kita itu akan masuk ke layar channel kita. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada menu mute, kemudian ada stop cam. Mute ini kan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan mic kita ya, Bapak dan Ibu. Ini untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan kamera. Ini pengaturan kamera dan mic. Kemudian share screen ini untuk berbagi layar, dan untuk mengundang Bapak dan Ibu atau mengundang tamu kita itu tinggal klikkan invite. Nah, di sini nanti akan muncul link yang bisa dibagikan ke tamu kita. Selanjutnya di bagian kanan atas Bapak dan Ibu
ini adalah icon YouTube kita. Kemudian di sebelah kanan ada Go Live. Go Live ini selama belum diketik, maka selama belum diklik, maka selama itu pula tidak akan terpublish ke channel YouTube kita. Gitu. Kemudian di sebelah kanan ada suara lain, Bu Arlina. Ya, saya lanjut kepada Ibu. Di bagian kanan itu ada menu comments, kemudian ada banner, kemudian ada brand, kemudian ada private chat, dan ada settings. Ya, untuk komen ini akan tampil di sini, akan tampil seluruh komentar dari peserta di YouTube channel kita. Ya, akan tampil di sini. Kemudian kalau private chat ada Bu Opa. Ya, oke. Bagaimana suara saya sudah masuk lagi? Ibu? Iya, bagus Pak. Bagus Pak, bagus. Oke. Untuk private chat ini digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang ada di studio. Ya, jadi ini gunanya private chat. Oke, itu di layar utama dari Studio StreamYard. Berikutnya, ini seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita sudah klik tadi yang add to stream, maka di tampilan YouTube kita itu nanti akan seperti ini. Jadi kebetulan contohnya ini masih kemarin malam saya masukkan, ini baru satu, gitu. Ya, ini tampilan utamanya. Kemudian kalau kita ingin Live Studio, tinggal klikkan di sini ya. Klikkan sini. Oke, ini style tampilan. Kemudian ini untuk berbagi layar. Nah, kalau kita berbagi layar, maka akan ditampilkan nanti linknya. Inilah nanti yang di-copy ke guest kita, ke tamu kita. Gitu. Biasanya kan ada bincang-bincang, ini menggunakan ini. Nah, berikutnya di private chat seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, ini contoh dari kegiatan kami beberapa bulan lalu kayaknya nih ya. Ya, di bulan lalu ini ada sharing alumni yang kedua. Penampakannya seperti ini. Jadi ruang utama di YouTube channel itu hanya bisa memuat 6. Ya, hanya bisa memuat 6. Tapi di ruang tunggu itu bisa memuat hingga 10 kalau saya tidak salah ingat. Nah, ini contoh private chat. Private chat ini adalah media komunikasi atau tempatnya orang-orang yang ada di rumah studio untuk berkomunikasi, ya, gitu. Jadi ini untuk private chat, seperti itu. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk komen ini contohnya. Komen ini adalah komentar-komentar dari orang-orang atau Bapak dan Ibu yang menonton YouTube channel kita. Ya, menonton akan tampil di sini. Ya, akan tampil di bagian sini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, banner. Nah, untuk meng-create banner, tinggal create banner saja ya. Jadi klik banner, kemudian create banner. Ini banner ada dua jenis. Ada yang muncul saja, ada yang kemudian berupa stiker, berupa tiker ya. Dia berjalan di kaki layar. Ya, berjalan di kaki layar. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi yang ini sharing alumni kedua, Reach Your Dream, kerjasama PTFA dan SMP FS Singkole. Ini jalan terus ya. Ini akan jalan terus di kaki layar. Kemudian tamunya atau presenternya namanya akan ada di sini ya.
bagaimana cara menampilkan sharing alumni? Itu tinggal klik di ticker, ya. Klik di ticker mana saja, kemudian di situ nanti akan muncul ikon tambah. Ketika diklik ikon tambah, maka akan muncul di kaki layar. Ya, seperti itu untuk banner. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu, untuk brand. Untuk brand, maka tinggal klikkan brand. Ya, ini standarnya yang diberikan. Kalau akun kita masih akun standar, akun standar, maka ini tidak bisa di-customize, ya. Ini pemberian standar. Ini yang bisa di-customize itu adalah brand color-nya, timnya, logonya tidak bisa, overlay-nya ini tidak bisa ditambah, ya. Kalau masih akun free, gitu, Bapak dan Ibu. Itu untuk brand. Kemudian untuk pengaturan, untuk setting kameranya, untuk setting di ruang studionya, ada guest. Itu kan biasanya yang standar itu ada kamera, audio, dan green screen. Tapi kalau kita sudah masuk di sini akan ada setting untuk guest, untuk tamu. Jadi tamu itu bisa melihat komentar. Kemudian nyalakan sebuah sound ketika tamunya sudah masuk. Kemudian ini harus diklik guest must authenticate. Ya, seperti itu pengaturannya. Setelah itu, Bapak dan Ibu, nah tahap kelima tinggal klik go live. Nah, pada saat kita mengklik go live, itu berarti kita sudah live streaming ke tujuan kita, ke YouTube misalnya. Itu akan tampil. Seperti itu tahapan untuk live streamingnya. Nah, kemudian biasanya kan tamu atau presenter itu berbagi layar, ya. Berbagi layar. Cara berbagi layarnya adalah yang pertama di kaki layar. Di kaki layar itu, saya potong di sini ya. Saya cari. Di kaki layar itu ada share screen, ya. Ada share screen. Pada saat diklik share screen itu akan muncul, ini dulu yang muncul pertama, tipsnya untuk share screen. Kemudian setelah itu klik share screen. Pilihannya ada 3, seluruh layar Anda, atau jendela aplikasi, atau tab dari browser yang kita gunakan. Contoh di sini saya gunakan Microsoft Edge, ya. Bapak dan Ibu jika ingin menyertakan audio dari apa yang kita bagi, misalnya kan kita mau membagikan audio dari yang kita ingin bagi, maka jangan lupa klikkan di sini, ya. Jangan lupa klik di sini, Bu, Bapak. Bagikan audio. Ini diklik. Kalau ini tidak diklik, maka biasanya itu tidak akan ikut serta di tayangan kita. Gitu. Ya, beberapa minggu yang lalu itu sempat kejadian ketika saya live streaming di kegiatan Hari Pahlawan Sekolah. Itu lagu Indonesia Raya. Kedengaran di saya, tapi di live streamingnya itu tidak terlempar suaranya. Nanti saya sadar ketika teman WA menchat saya bahwa lagu Indonesia Raya itu tadi tidak terlempar suaranya. Di sini saya lupa mencentang bagikan audio. Itu pengalaman saya, Bapak dan Ibu. Untuk berbagi jendela aplikasi, maka klikkan saja jendela aplikasi, ya, jendela aplikasi, dan pilih yang mau dibagikan, ya, aplikasi apa yang mau dibagikan yang aktif di komputer Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah tab dari browser kita. Kalau kita menggunakan Chrome, maka tentunya tab-tabnya Chrome yang akan muncul. Ingat sekali lagi, jangan lupa membagikan audio, Bapak dan Ibu.
Selanjutnya, ini contoh-contoh kalau misalnya kita lagi live streaming, Bapak dan Ibu kan biasanya peserta bertanya, ya. Maka Bapak dan Ibu tinggal mencari tombol komen, kemudian perhatikan ada enggak pertanyaan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di dialog atau di webinar, maka tinggal klikkan di pertanyaan itu, baru akan muncul ikon tambah. Kalau diklikkan ikon tambah, maka dia akan masuk ke ruang layar YouTube kita. Sehingga kalau ada moderator akan membacanya. Atau yang menjadi narasumber itu akan bisa membacanya. Pada kegiatan ini adalah sharing alumni. Yang berjilbab putih ini adalah siswa kelas 9. Ini adalah alumni dan dia pertukaran pelajar di Amerika. Kalau ini alumni juga dan sudah bekerja, ini juga dari Amerika. Ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa, kalau settingnya berdua saja di room utama, di bawah ini kan ada Bapak dan Ibu yang lain peserta yang menjadi tamu saya saat itu, ya. Ini ada dua tampilan saja antara moderator dengan narasumber, gitu. Kemudian Bapak dan Ibu di sisi lain di channel YouTube itu ada rekan-rekan yang kemudian mengarahkan seluruh komentar di ruang YouTube, ya. Komentarnya biasanya kan kalau anak-anak kita mengakses ya namanya anak muda ya, sering ada hal-hal kemudian yang tidak sesuai atau melenceng dari topik pembicaraan. Nah, di situ perannya Bapak dan Ibu guru yang berada di channel YouTube kita mengarahkan, gitu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini ya, ini masih contoh ya, masih contoh. Jadi ini layoutnya, tipe layoutnya Bapak dan Ibu, stylenya. Jadi kita bisa tampilkan saat ini kalau tampilan seperti ini, presenternya lagi share konten atau share screen, kemudian dua orang moderator dan narasumber saya simpan di sebelah kiri. Jadi pakai tipe yang ini. Kalau misalnya flat materinya saja yang tampil, berarti kita pilih yang sebelah kanan ini, paling kanan. Oke. Berikutnya, bagaimana caranya mengeluarkan? Kan ini ada beberapa orang di studio, di lobbynya. Maka kita bisa klik pada titik 3 ini, kemudian remove from stream, ya. Kita bisa remove from stream. Ini berarti kita keluarkan dari live streaming kita. Kita tempatkan di ruang lobby, ya, di ruang tunggu ini, ya. Jadi nanti tergantung siapa yang kita ingin tampilkan di live streaming kita. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya ini berbeda yang di style tampilannya Bapak dan Ibu. Ini style tampilan yang kedua, itu sekat antara peserta, antar pembicara itu agak tipis. Kalau yang di bagian sebelahnya ini agak berbeda, ya. Ada agak lebar jaraknya. Itu stylenya. Kemudian ini untuk remove from stream, ya. Jadi klik titik 3. Kemudian itu contoh-contohnya tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita bisa di awal itu ada my akun ya. Di situ ada informasi-informasi tentang akun kita. Ya, mulai dari kita bisa referrals, kemudian bisa berbayar. Ini berbayar menggunakan kartu kredit Bapak dan Ibu.
Kalau kita meningkatkan akun kita itu ada $20 per bulan dan ada $30 per bulan. Kita bisa mengganti, kalau kita live streaming itu kan selalu ada icon ini ya, selalu ada tambahnya powered by StreamYard. Kalau ini ingin diganti, silahkan pilih yang berbayar. Ya, kemudian informasi Bapak dan Ibu, kalau di akun free ini kita punya kuota dalam sebulan itu 20 jam live streaming, ya. 20 jam live streaming. Lumayanlah kalau misalnya itu kita gunakan untuk pembelajaran atau membuat video pembelajaran melalui via YouTube. Oke, ini informasi tentang akun. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, beberapa link streaming yang saya lakukan bulan lalu itu ada gladi kegiatan Hari Pahlawan, kemudian peringatan Hari Pahlawan, peringatan Hari Sumpah Pemuda, ini linknya. Kemudian ada, sebenarnya ada di channel Pak Amang itu. Mudah-mudahan bisa diakses sebentar. Ya, saya kira itu untuk presentasi saya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba contohkan ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sudah bisa masuk ini ya. Ya, semoga saja insya Allah. Jadi Bapak Ibu, pertama di Chrome, ini saya gunakan Chrome, saya ketikkan streamyard.com. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa ini langsung masuk ke sini? Karena akun saya itu sudah saya gunakan beberapa kali di hari ini, gitu. Kalau Bapak dan Ibu yang belum sama sekali, maka ini akunnya siapa? Logout dulu ya. Saya logout dulu. Ya, nah, kalau kita klikkan streamyard.com, maka ini. Nah, nanti tinggal masukkan emailnya. Karena ini beberapa email ya, tinggal pilih emailnya misalnya yang ini. Klik. Start it. Ya. Oh, nah, ini sudah ada, berarti tinggal login saja, gitu. Kalau belum ada itu akan kemana ini? Yang ini. Anggaplah ini akun anak saya. Klik. Nah, get started. Nah, ya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini akan minta akan mengirimkan 6 digit ke email dari anak saya ini, gitu. Nah, kalau itu proses sudah selesai, artinya sudah diverifikasi dalam waktu 24 sampai 48 jam, maka tampilannya itu akan langsung masuk ke sini, ya. Broadcast, kemudian upcoming di sini yang akan, hari Rabu ini akan ada gladi, mudah-mudahan YouTube-nya ini bisa. Ini pas broadcast-nya ini adalah contoh yang sudah saya live streamingkan, gitu. Ini ada gladi final nyanyi solo, kemudian peringatan Hari Pahlawan 10 November, gladi kegiatan Hari Pahlawan. Ini semua akan tampil di pas broadcast, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau buat yang baru, maka create a broadcast, ya. Saya create, kemudian saya ke YouTube, Bismillah. Lontara 53, kemudian ini saya berikan pengantar latihan live streaming menggunakan streamyard.com. Kemudian
Misalnya ini pilihannya ada 3, public, unlisted, and prepaid. Saya pilih public. Kalau create sekarang ini langsung create. Mudah-mudahan langsung bisa. Bismillah. Amin. Itu sedang diarahkan ke studio. Misalnya, ya, ya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi tekan green screen-nya, kemudian audionya oke, cek, cek. Ini bisa dites. Ya, ini dicek saja. Kemudian kalau sudah, ini di close. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ganti di sini namanya. Ya. Kemudian enter broadcast. Kita akan dimasukkan ke studio siaran. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau kirimkan ini ke Bapak dan Ibu berkenan, Bapak dan Ibu yang panelis ya. Panelis silakan mengakses ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang di room panelis untuk masuk bergabung di room di ruang tunggu sini supaya kita praktekkan ke Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya klik add to stream supaya saya masuk di sini ya. Ini nanti akan muncul di YouTube channel saya. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang berkenan bergabung, terus kirim ke sekalian ke all attendee. Ada yang mau bergabung nih. Halo. Oke, ya silakan. Oke, Bu Ika. Ini Bu Ika sudah klik. Ibu Lin. Dua ini 3. Ya. Nah, pada posisi jadi saya ini berdua. Ini yuk lagi balik ya. Stel ini akan berfungsi apabila ada di ini melakukan. Oh ya, ada Pak Muhammad Amiruddin, ini device-nya belum nyambung. Itu artinya ada salah satunya yang belum connect. Apakah audio kameranya? Ya, saya masuk. Jadi kan kelihatan. Halo. Nah, lihat Bapak, dan
Ya, Hmm. nah, ini terbatas yang orang data lagi. Oke, akan ini ada kita ngetik komentar enggak seperti itu. Jadi oleh di apa bisa sekarang saat ini mengakses web sekaligus ya, itu ini nanti apa Iya. Keren Pak, mungkin bisa langsung dipraktekkan itu yang teks berjalan di bawah Pak. Pak Ya, saya ke iya teksnya. 53 minta ya untuk ini diklik dulu ini ya centang dulu ini tentang tinggal tambahkan
Keren. Uh, Hmm. Tadi yes. Keren. Nah, Ya, sama dengan televisi ya, Pak ya. Keren. oh iya, iya. Ada. Ada. Ya, mungkin bisa langsung kita buka untuk pertanyaan Pak ya, sekalian sambil praktik. Iya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang streaming menggunakan StreamYard ini, silakan bertanya kepada Bapak Abdurrahman sebagai narasumber kita. Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan cara raise hand atau mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Silakan Bapak Ibu. Iya, iya. Boleh Pak, tapi kita mau nunggu dulu yang bertanya. Barangkali ini jawabannya nanti lanjutan dari apa yang Bapak tampilkan sekarang. Oke. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang live streaming menggunakan StreamYard, silakan bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, ada yang bertanya Pak ini lewat room chat. Apakah aplikasi ini gratis selamanya atau ada kadaluarsanya? Ini dari Bapak Sumarso SPD. Oke. Silakan Pak. Ya. Apa, Ibu? Dari Bapak Sumarso SPD. Baik, terima kasih Mas Sumarso. Jadi StreamYard ini aplikasi untuk live streaming gratis. Tapi gratis itu dari sebulan kita punya kuota 20 jam ya untuk streaming. Gratis 20 jam. Kalau mau nambah, nanti di depan lagi misalnya hari ini tanggal 14 berikutnya kita punya kuota 20 ya untuk live streaming. Seperti itu Pak Sumar. Demikian Bu Herlina. Cek. Mikrofonnya Bu Herlina. Ibu Herlina, mikrofonnya. Ya, baik. Oke.
Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita tentang live streaming menggunakan StreamYard. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung atau mengirimkan pertanyaan melalui room chat. Ini sangat seru sekali Bapak Ibu materinya. Ada yang raise hand. Oke, ada yang raise hand, Bapak Muhammad Amir. Ya, silakan. Oke, Bu, sudah kedengaran, Bu? Oke, silakan Pak. Oke. Suaranya kayaknya tidak asing ini. Ibu Ika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak ini, Pak. Baru ketemu lagi dengan materi streamyard.com. Alhamdulillah, menarik, Pak. Untuk yang pertama, Pak, pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan dua channel, Pak, contoh kan YouTube tadinya, Pak, kita gunakan YouTube dengan StreamYard ini dalam waktu yang bersamaan, apakah itu tidak membuat laptop kita semakin lambat? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah nanti ketika hasil dari live streaming ini langsung masuk di video di channel YouTube kita, atau hanya masuk di StreamYard saja, Pak? Oke. Yang ketiga, Pak, tadi saya coba langsung di StreamYard. Saya mau cari linknya seperti Bapak, saya nggak dapat linknya, Pak. Yang kayak streamyard.com /KBBR. Tadi kan Bapak langsung muncul, Pak. Kalau saya tadi nggak dapat, Pak. Jadi saya nyarinya di mana itu, Pak. Terus yang keempat, kendala laptop saya, Pak. Tadi saya mau gabung dengan suara dan video. Apakah memang StreamYard ini ada spesifikasi tertentu? Karena kamera saya dan sound saya tidak muncul, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih. Dari Muhammad Muhammad Amirullah. Pak Muhammad Amirullah. ya, ya. Eh, pengalaman saya ketika ada dua kegiatan webinar yang berlangsung, maka saya tidak dapat melakukan streaming menggunakan StreamYard dengan menggunakan dua kegiatan itu. Maka yang saya lakukan adalah webinar yang pertama menggunakan StreamYard dan webinar yang kedua menggunakan aplikasi lain. Ya, aplikasi lain itu misalnya pakai OBS Studio. Kalau OBS Studio lebih banyak lagi pengaturan harus dilakukan. Tapi kalau di StreamYard ini relatif lebih sederhana dibandingkan dengan OBS Studio. Jadi pertanyaannya apakah lambat atau tidak ini tergantung pada kekuatan jaringan yang kita miliki. Saya menggunakan jaringan dengan kecepatan 20 Mbps dengan biasanya diakses 6 device. Saya masih dengan relatif jernih menggunakan StreamYard dan OBS bersamaan. Itu sudah menggunakan Zoom, kemudian satu menggunakan Webex. Itu biasanya bersamaan di siang hari. Jadi tergantung pada spesifikasi laptop dan kecepatan jaringan yang kita miliki. Laptop yang saya miliki ini RAM-nya 12, RAM-nya 12, 8 dan 4. Mungkin tidak stabil atau tidak seimbang jadinya. Tapi RAM-nya yang saya gunakan ini 12. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk masuk, kita ketikkan stream ya .com ya seperti ini. Jadi ini ya, ini Pak Amirullah ya, streamyard.com. Kemudian
berada di tempat yang benar. Nah, tinggal masukkan emailnya sini, emailnya yang ke sini. Kalau belum pernah mendaftar, ya, kalau belum pernah mendaftar. Kalau sudah pernah mendaftar, nah, misalnya saya login dengan menggunakan email yang kemarin. Nah, saya menggunakan email ini, klik, baru get login code. Nah, itu akan dikirimkan ya, menunggu chat. Harus ya, kalau Bapak dan Ibu melihat akun ini diverifikasi, bisa karena di live streaming. Hanya bisa saya coba belum diverifikasi. Nah, Halo. oke, Ya, putus-putus Pak suaranya, Pak. putus-putus ya. Eh, Iya. Ya, Pak Durrahman tadi yang ditanyakan tentang itu Pak, link yang ada yang dibagikan ke room chat itu dapatnya dari mana? Nah, untuk mendapat kita dapat di sini. Jadi link yang dimaksudkan itu adalah link untuk guest. Ya, kita klik ini. Iya. Ini tinggal copy saja nih. Jadi Oh iya. ini, ya tinggal copy to clipboard. Nah, itu bisa diklik copy. Ya, seperti itu. Nah, kameranya biasanya Iya. ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi ya, bagian akan bagian
scan ilegal itu bermasalah. Akan nah, saya telusuri apa saya itu tidak dan saya update dulu. Ya, ya, ini ya ini di kantor di sini ya, di kantor di sini. Seperti itu Pak Amirullah. Empat Iya pertanyaan. Pak, terima kasih banyak Pak. Dan- Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Pak Iya, Amirullah. terima Saya kembalikan kasih. ke Bu Herlina. Iya, terima kasih Pak Amirul. Mohon tangannya diturunkan Pak. Ya, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mohon diisi daftar hadirnya yang sudah di-share di room chat. Mari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Ya, sekedar informasi Herlina dan Pak Abdurrahman yang Iya. bertanya tadi itu Guru Amir, orang YouTubers yang sudah punya 81.000 subscriber. Wow. Langsung ada di sini. Ini bertanya iya, atau iya. menggarami lautan? Tidak, baru bertanya Bu Ika ini, astagfirullah. Ini bertanya atau menggarami lautan ini Pak? Tidak, baru Iya, bertanya, iya. baru memang kenal dengan streaming yard ini Bu. Jadi nggak biasanya pakai offline biasanya, tapi ini kan online. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Baik, ada lagi yang raise hand Pak Abdurrahman, ini dari Ibu Ibu Marlina. Saya buka mikrofon beliau. Iya, silakan Ibu. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Herlina. Ya. Pak, terima kasih Pak, ilmunya sangat mencerahkan sekali Pak. Ini kok lebih mudah ya, saya jadi seneng banget nih. Kemarin-kemarin saya praktekin susah Pak. Pak, bisa di-share, bisa coba dipraktekin nggak Pak, share screen Pak? Tadi saya coba nih Pak, rada susah ya Pak ya untuk share screen. Jadi saya udah Oh, buka, gitu. saya udah coba dengan menggunakan akun saya, terus akun tamunya pakai akun anak saya. Saya coba share Oke. screen, tapi kok nggak muncul ya Pak ya? Bisa tolong Pak, Oh, gitu. bantu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak. Ya, makasih Bu Iya. Herlina. Terima kasih. Ya, Iya. Iya, Assalamualaikum. terima kasih kembali. Iya. Iya. Yang ada di studio saja yang kita supaya mencontohkan. Dan kita Iya. Halo Pak Dirlan. Iya Bu, kenapa Bu? masih Oke, Pak Abdurrahman minta Bapak untuk share screen. share screen. Tempat saja di share screen. Oh, keren. Kalau bisa terlihat oleh audiens di channel kita kalau kita tambahkan ke sini ya. Apakah Pak Dirlan sudah share screen? Belum ya? Belum. Oh, belum ya?
Coba Bu Ika yang share screen. Halo Bu Oke. Ika, bisa bantu share screen? Siap. Wait. Sudah, ini Pak Dirna sudah ada share screen-nya. Ya. Ya, add to screen. Di psikologi. Ya. Share screen. Sudah masuk Pak Dirna. Siapa tadi yang bertanya, Bu Herlina? Bu Marlina. Marlina, Pak. Bu Marlina. Pak. Bu Marlina, ketika Ibu Marlina share ya, Oh iya. ya masuk ke layar utama lama ke layar lama seperti ini. Ya. Ika lagi yang share screen. Masih putar-putar ini. Sudah masuk nih. Jadi ini. Jadi misal Bu Ika ini saya tambah Bu Ika kalau mengaktifkan kameranya maka akan tampak dia bisa menjelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan materi bisa. Kalau yang tunggal hanya presentasinya saja yang muncul seperti ini ya. Gitu. Iya. Jadi bisa berdua seperti ini. Oke. Begitu Bu Marlina ya. Pak, yang mengendalikan ini semua si yang membuka yang punya channel ini apa ya? Iya. Jadi misalnya Ibu Marlina yang membuka StreamYard, maka yang mengendalikan adalah Bu Marlina. Kami yang lain yang diundang itu hanya sebagai tamu saja, ya hanya sebagai tamu, gitu. Untuk tamu itu aturannya di sini. Apakah tamu bisa melihat komentar-komentar dari peserta di YouTube? Ini dicentang. Kalau ini dihilangkan, maka tamu yang kita undang itu tidak dapat melihat komentar. Gitu. Seperti itu, Bu Marlina. Iya, oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kembali Bu Marlina. Ya, mohon tangannya diturunkan Bu ya. Oke, siap. Ibu bisa nanya lagi satu Pak, Bu, dari Pak Amir. Bu. Boleh, silakan Pak, silakan. Pak Abdurrahman, saya sebenarnya baru Iya. pertama kali ini mau belajar live streaming di YouTube. Cuma tadi saya coba di StreamYard, ternyata ketika kita langsung masuk di StreamYard, langsung terkoneksi dengan YouTube kita ya. Padahal saya belum Iya. go live, Pak. Tapi saya belum go Iya. live. Selama belum live maka itu tidak langsung belum streaming gitu. Tapi sudah ada yang komentar, Pak. Gitu. Tadi Ini.
Nah, bagaimana itu Pak? Belum go live langsung ada yang komen. Berarti sudah ada yang menonton ya. Dia tidak ditonton sebenarnya itu. Oh iya. Sebentar saya mau kelola video. Ini. Sama pada saat kita menjualkan streaming, minta ya. Ini tadi yang kalau ini tidak, dia hanya punya saya. Hanya Ya. ini kayaknya saat ini 14 ini. Ini mendatang ini. Nah, ini yang tadi silakan Ya, Pak, suara agak putus-putus, Pak. Iya. seperti tadi ya. Jika tadi Oke Pak, terima kasih, paham Pak, paham.
Masuk di live chat Pak ya, tidak masuk di komen ya. Ikuti. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Amirullah, mungkin kalau sudah dicoba ini StreamYard-nya ini langsung membludak jadi 100.000 Pak malam ini. Amin, Subscriber. amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, jangan lupa Pak 2,5% ya. Siap. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan Room pada malam hari ini, silakan kita sama-sama untuk diskusi dengan narasumber kita. Ini materinya sangat luar biasa. Kita bisa memiliki studio televisi sendiri tanpa perlu mengeluarkan dana yang banyak, Bapak Ibu. Ya, untuk Ibu Marlina, silakan diturunkan dulu tangannya Ibu. Ya. Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Pak, di sini ada Ibu Ika. Ya, silakan Ibu Ika. Sebenarnya Silakan, Ibu. Japri, tapi langsung saja karena penasaran. Oh, Silakan, Ibu. jangan Mas, japri kan tadi sudah share screen. Ini kan StreamYard sudah pernah digunakan, terus trialnya habis nih untuk akun saya yang terhubung di YouTube. Itu gimana cara perpanjangnya? Kalau misalnya saya pakai yang trial, pakai akun lain, terus untuk hubungkan ke YouTube kan harus sama Gmail-nya ke YouTube. Itu gimana, Pak? Maksudnya Nama trial, trial StreamYard saya sudah habis. kok bisa ya? Ya, Masih kok bisa, bisa habis ya? Itu ditanya lagi Bu Ika, kok bisa habis ya waktunya? Nggak bisa, Nggak bisa ya? ada jam tayang. Jam tayang kan minimal berapa gitu ya? Jam tayang untuk 20 jam. 20 jam. Oh, 22 jam. Oke. Saya coba lagi deh. Jam. Karena tadi yang pertama Oh gitu, ya. Jadi Karena kan Iya. ada Jadi- minimal jam tayang kan kemarin. penjelasannya begini, Bu. Oke. Iya. Oke. Jadi dalam bulan Ya, silakan Pak. kita punya kuota 20 jam. Ya. Setelah hari 20 jam, ya, itu kalau misalnya ya, kita itu mendaftarnya di awal itu tanggal 6 Juni, ya, tanggal 6 Juni 2020. Maka dari 6 Juni sampai 6 Juli kuota kita itu 20 jam. Kalau lewat dari itu, maka tidak bisa kita live streaming di 6 Juni sampai 6 Juli. Nanti akan terreset lagi 20 jam dari 6 Juli sampai 6 Agustus. Begitu. Jadi istilah trialnya itu mungkin situ maksudnya ya. Gitu, Bu. Oke. Oke, Sir. Ya, ya. Next Adalah streaming. saya itu ya, ini kan tidak tetap Gmail, akun Gmail yang aman 9 tidak berubah sejak stream ya, tidak pernah berubah, cuma mungkin tidak pernah sampai ke 20, biasa sampai hanya biasa.
Mungkin Bu Ika sudah lewat 20. Iya, barangkali Pak. Jadi kalau Iya. sudah sampai di 20 jam, harus menunggu lagi bulan berikutnya ya Bu Ika ya? Iya, Iya, harus menunggu bulan berikutnya. Boleh. Boleh. Sudah tidak bisa digunakan. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Pak Abdurrahman, dengan ada lagi yang menambahkan, bertanya? ya, itu bisa Ya, silakan Pak. dengan kartu kredit, Bu. Wow. Iya, 20 dolar per bulan. Nah, kalau itu maka Nah, itu ada hubungannya Pak dengan pertanyaan partisipan di room chat. Bagaimana cara membedakan StreamYard yang berbayar sama yang gratis? Bedanya di mana? Ya, bedanya Iya. di sini. StreamYard Oh iya. seperti yang baik Ada gambar bebeknya. karena saya sudah tempel dengan kartu kredit, maka ini bisa diganti, ya, bisa diganti. Tapi harus ditingkatkan akunnya. Nih. Contoh. Jadi Oh iya. kan jadi upgraded plan-nya. Ada di situ. Iya, terima kasih Pak. Saya kembali. Iya, terima kasih. Jadi untuk membedakan stream yang berbayar sama yang gratis itu Bapak Ibu itu ada watermark ya, ada logonya di atas. Ya. Jadi kalau kita mau pakai yang tidak ada logo bebek-bebek, nah harus ditempel pakai apa Pak? Pakai kartu kredit ya. Harus ditutup pakai kartu kredit Bapak Ibu ya. $20 per bulan. Oke. Iya, kita akan lihat lagi ke raise hand. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ini dari partisipan minta materinya Pak. Mungkin materinya yang PPT bisa dibagikan sekarang. Oke, teman ada sudah berikan di WA. Oke, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu hebat, mari kita diskusi dengan narasumber hebat kita di malam hari ini tentang live streaming menggunakan StreamYard. Barangkali dengan ilmu yang didapatkan malam hari ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memiliki studio sendiri-sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Baik, Ibu Sri Handayati, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan Pasuruan. Pasuruan, ya. Ya, Iya, silakan Jawa Bu. Timur. Ya, ini mau bertanya. Tadi saya sudah coba buka yang linknya StreamYard itu. Ketika saya nyoba, kemudian dibuka di email. Lah, karena pakai HP yang saya pakai ini, buka lagi, ternyata kode digitnya berubah ya Pak ya? Oh gitu. Halo? Iya. Iya. Oh, berarti setiap kali kita buka kode di emailnya 6 digit itu berubah Pak ya? Ya, sebenarnya Silakan Pak. kalau Ibu mendaftar dengan satu akun tertentu, setiap Iya. kali kalau Ibu sudah keluar dan mau ngakses lagi, itu akan selalu dikirimkan PIN atau kode sebanyak itu, iya gitu. Oh, Jadi ya. dia tidak apa namanya ya, dia tidak paten ya, tidak paten bahwa kode itu, gitu. Gitu. Jadi setiap Berarti- kita mau masuk itu selalu akan pasti dikirimkan.
Kayaknya itu untuk memastikan bahwa yang mengakses ini betul-betul orangnya, ya, pemilik Gitu. akunnya, ya. Berarti memang itu saya takut salah tadi ini nyoba 2 kali kok berubah 2 kali gitu Berubah loh Pak. lagi gitu. Iya. Iya. Iya, Iya. nggih. Itu saja Bapak. Terima Iya. kasih. Iya, kasih, Bu terima Sri. kasih Ya. Bu. Terima Ya. kasih. Mohon tangannya diturunkan lagi Bu ya. Nggih. Ya, terima kasih. Pak Abdurrahman, di sini ada Pak Pungwanto Sipangkar. Kata beliau ingin praktik langsung dengan Pak Abdurrahman. Kebetulan tadi terlempar beberapa kali dari room. Diakses saja linknya. Linknya saya Iya. kopikan ya. Saya copy, Baik. kemudian saya kirimkan ke chat. Ya, silakan. Sudah ada di kolom chat. Iya. Bapak Pungwanto Sipangkar, silakan diakses linknya Pak di room chat. Kemudian di room chat juga sudah tersedia materi yang sudah dipaparkan tadi oleh narasumber. Bisa Bapak akses secara langsung. Nanya lagi boleh Bu dari Amir, Pak Amir Bu. Boleh, tapi 2,5% Pak ya. Mari Pak, silakan. Amin. Pak Abdurrahman, ini untuk channel live streamingnya selain YouTube bisa langsung bersama dengan Facebook nggak? Atau hanya cukup YouTube saja satu kalau dia? Saya belum pernah paralel, Pak. Ya. Saya belum pernah paralel. Jadi saya itu hanya, jadi saya tadi ya. Jadi biar langsung 2 gitu Pak, ada di Facebook satu, langsung di YouTube juga gitu. Kali streaming Pak. Tambahkan di sini. Ya. Ada YouTube. Di mana Facebook profil atau page ya. Ini harus koneksi dulu ya. Gitu, atau masih ini dengan saya bilang. Empat. Broker. Nah, ini add destination-nya. Ini tidak bisa paralel di sini, Pak. Jadi kalau kita mau pilih ini tidak bisa paralel dia. Ini harus koneksi lagi. Tapi ya, bisa dicoba saja Pak Amirullah ya. Saya belum pernah mencoba live streamingkan dengan dua jalur itu. Gitu. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Ya. Atau silakan Iya, terima kasih kembali. Ya, silakan saja melihat di help center-nya Pak. Di situ. Jadi biasanya satu sih Pak. Saya belum pernah mempraktekkan Pak Amirullah tentang itu ya. Nanti kabari saya jika Siap. Iya. Nanti dieksplor lebih lanjut Pak Amirullah ya. Jangan lupa kami juga dikirim linknya Pak, biar bisa dapat 2,5%. Iya.
Ya, baik Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kita, silakan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya langsung, dan bagi yang tidak ingin bertanya langsung silakan mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Aku Bapak Ibu yang belum mengisi presensi penasaran, dimohon kesediaannya untuk mengisi presensi. penasaran dengan 2% ini apa ini? Ya, 2,5% Pak, kan itu sudah 80.000 subscribernya. Oh gitu, oke oke, I see. Ya, ya. Ya, oke. Opa baru apa namanya? Baru paham sekarang Opa ya yang 2,5%. Ada ke belakang soalnya ambil yukul ini. Oh iya ya Opa. Karena itu lumayan besar Pak. Ya, mari Bapak Ibu, kita masih punya waktu berapa menit ke depan untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Untuk materi sudah kami share di room chat, silakan diakses. Tapi sebelum mau akses materi, silakan kita manfaatkan untuk diskusi dengan narasumber kita. Mari Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, pengalaman kami menggunakan StreamYard di sekolah itu yang pertama itu ketika webinar parenting dengan orang tua siswa. Jadi teknisnya karena ada pertanyaan langsung, kemudian ada pertanyaan melalui kolom chat, kami membagikan link ini ke grup-grup WhatsApp perwalian. Jadi bagi orang tua siswa yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, maka mereka mengakses lewat link yang kita bagikan, yang ini. Langsung masuk ke room tunggu ini. Tapi ingat bahwa room tunggu ini hanya bisa diisi oleh 10 orang. Sehingga 10 orang di dalam ini kan biasanya sudah terisi 4 atau 5 panitia. Sehingga sesi pertanyaan langsung itu biasanya hanya diisi oleh 3 sampai 4 orang dari orang tua siswa. Gitu. Ya, pengalaman kami StreamYard ini sangat membantu kami dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berbasis online. Ya, misalnya webinar parenting, kemudian kemarin di bulan November itu banyak aktivitas kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh sekolah, itu bisa menggunakan StreamYard. Dan kami juga tidak menduga setelah kami melibatkan beberapa siswa dalam kegiatan ini di Hari Guru Nasional, itu pengurus OSIS itu berinisiatif melakukan live streaming dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional itu menggunakan StreamYard. Setelah dilibatkan ternyata mereka dengan sendirinya sudah bisa melakukan live streaming sendiri, gitu. Jadi sudah anak-anak kami yang di pengurus OSIS itu sudah bisa melakukan live streaming sendiri menggunakan StreamYard. Kami guru-gurunya ya tinggal duduk-duduk saja melihat. Bagus persembahannya. Ya, itu pengalaman kami di sekolah. Iya. Luar biasa pengalaman dari Pak Abdurrahman. Beliau adalah ahli streaming Pak ya. Setiap kali ada kegiatan online pasti beliau yang melakukan streamingnya. Mari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, masih ada waktu beberapa saat ke depan. Silakan raise hand. Ya. Ya, tambahan juga Bu Herlina. Ya, silakan Pak. Di minggu ini kami akan mengadakan parenting juga berkaitan dengan rencana satu yayasan untuk pembelajaran rencana pembelajaran di semester genap. Apakah sudah luring atau bagaimana? Itu seluruh orang tua siswa di satu yayasan itu sekitar ribuan lah. Dan rencananya kita menggunakan
StreamYard ini untuk kegiatan edukasi kerjasama antara Sekolah Umum di Yayasan Pendidikan Sorowako dengan FKM UI, ya, dengan FKM UI. Jadi kita menggunakan StreamYard. Oh, keren Pak ya. Tanpa membuang biaya, bisa punya stasiun televisi sendiri. Iya, jadi Ya. ini rencana kita kalau sekolah masih menggunakan sistem PJJ ini, maka mungkinkan sekolah memiliki studio yang luar biasa. Apalagi Iya, kalau misalnya didukung dengan apa namanya dana, sehingga logo dari sekolah ataupun yayasan ataupun ini bisa kita gunakan. Ya, luar Yang biasa sekali sebenarnya Pak. Apalagi ini bila ditambah dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, apabila langsung mencoba, ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa Pak untuk Ya, pendidikan. dinaikkan ke premium ya, Pak Abdurrahman. ya, Dinaikkan ke premium. Kuat kok dana saya dari sekolah ya, dari yayasan itu. ya. Ya. Kalau misalnya menggunakan aplikasi lain yang apa namanya yang gratis, itu bisa menggunakan aplikasi OBS Studio. Ya, OBS Studio itu di situ Bapak dan Ibu bebas berkreasi. Tambahkan Ya, mungkin untuk materi OBS nanti di lain waktu Pak ya. GoSmart barangkali bisa menghadirkan Pak Abdurrahman lagi untuk OBS. Insya Allah. Sudah beberapa kali Iya. dibahas oleh teman-teman. Iya Pak. Mari Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah praktik atau sudah explore, silakan disampaikan. Apabila ada temuan-temuan yang baru atau ada kendala-kendala yang ditemukan pada saat explore, silakan dikomunikasikan dengan narasumber kita. Ya, selamat bergabung Ismin. Iya. Ya. Ya, ini Pak sudah tidak ada lagi yang bertanya di room chat juga. Oh ya, masih ada. Selain koneksi, kelemahan lain untuk StreamYard yang Bapak rasakan apa ya? Ini dari Ibu Marlina, Pak. Untuk kelemahan StreamYard itu selain faktor koneksinya, kira-kira apa lagi yang lain yang pernah Bapak alami? Salah satunya daya muatnya ini yang masuk. Kalau misalnya kita melakukan webinar yang ya interaktif seperti ini kan kita bisa memberikan mempersilahkan teman-teman kita yang untuk langsung ya. Bisa interaksi langsung dengan itu salah satu bisa ditambahkan dari 10 itu ya. Dengan cara ini menyisakan 3 atau 4 kursi untuk sesi tanya jawab gitu, supaya ada pertanyaan langsung seperti itu. Kemudian kendala lainnya memang di jaringan ya, memang di jaringan. Kendala berikutnya kita harus memiliki kamera dan audio yang memadai. Itu. Iya, terima kasih Marlina jawaban dari Pak Abdurrahman tentang kendala-kendala yang beliau hadapi menggunakan StreamYard. Tapi sebetulnya itu bukanlah yang akan menjadi kendala kita menggunakan StreamYard, Pak ya. Karena masih bisa untuk dikendalikan. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu ya. Mari silakan bagi yang masih ingin bertanya.
Jaringan yang kuat untuk streaming itu kira-kira apa, Pak? Pertanyaan dari Hadi. Jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat kira-kira jaringan apa? Kalau saya tidak bisa membandingkan karena hanya menggunakan satu jenis jaringan. Ya, gitu. Karena saya menggunakan jalurnya IndiHome, maka semakin tinggi speednya itu semakin bagus, gitu. Tapi untuk yang 20 Mbps yang saya gunakan ini itu maksimal 6 device, ya. Itu maksimal 6 device. Lebih dari 6 device itu akan mengalami kelambatan, ya. Kelambatan. Kalau yang 10 Mbps sekitar 3 atau 4 device itu. Gitu, Bu. Iya, terima kasih Pak Abdurrahman. Pak Hadi, itu untuk jaringan yang kuat, Pak, otomatis di jaringan yang Bapak gunakan sekarang, ya. Kalau Pak Abdurrahman ini termasuk orang setia, jadi beliau belum bisa membandingkan karena hanya pakai satu jaringan saja, IndiHome. Ya. Ya, saya juga menggunakan yang 10 Mbps, Pak. Alhamdulillah untuk sekarang ini stabil selama kegiatan-kegiatan online. Kecuali mati listriknya, mati juga wifi. Ya. Ya, Pak, kita masih punya waktu depan menuju ke pukul 22, Pak. Ini saya lihat di room chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Untuk yang raise hand juga sudah tidak ada lagi. Ya. Mungkin kita langsung ke closing statement-nya, Pak. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Harlina atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, StreamYard ini adalah tools yang dapat kita gunakan untuk live streaming ke beberapa tujuan, salah satunya ke YouTube, tanpa membebani ruang penyimpanan hard disk yang dimiliki oleh laptop atau PC kita. Dan ini otomatis tersimpan, ya, otomatis tersimpan ke channel YouTube kita, ya. Sehingga dengan menggunakan StreamYard ini kita tidak perlu lagi menyimpan ke hard disk kemudian mengunggah ke channel YouTube kita, tapi ini sudah tersimpan ke channel kita, sehingga otomatis menghemat waktu kita, ya, menghemat waktu kita. Begitu selesai kegiatan, begitu selesai tersimpan di YouTube, ya. Jadi dengan StreamYard ini, live streaming yang kita lakukan itu akan membuat waktu kita lebih efektif. Saya kira seperti itu, Bu Herlina. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya pada malam hari ini. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat sahabat Lontara, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita untuk tayangan Lontara edisi ke-53. Sangat luar biasa sekali penyampaian dari Pak Abdurrahman di malam hari ini. Tetapi ilmu yang beliau sampaikan tidak akan bermakna ketika kita tidak uji coba secara langsung. Jadi Bapak Ibu silakan dieksplor lebih lanjut oleh Bapak Ibu sendiri. Silakan dicoba di sekolah atau di kantor di mana tempat Bapak Ibu bekerja supaya lebih bermakna. Karena kalau tidak dicoba langsung pasti akan hilang dan akan lupa. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Bagi yang belum isi presensi, silakan diisi presensinya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Direktorat PSMK yang sudah memfasilitasi kegiatan malam hari ini dengan room event-nya.
Kemudian kepada Bapak Ibu panelis yang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini, kepada Bapak Ibu tim Lontara yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya Auhi dari Gorontalo sebagai host dan Bapak Abdurrahman sebagai narasumber, dan kepada Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah bersedia hadir di malam hari ini. Semoga pertemuan kita berkah dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Semoga kita dipertemukan lagi di Lontara edisi ke-54 akan datang. Kita berdoa semoga tetap sehat walafiat dan semua kita dikembalikan besok pagi dalam keadaan segar dan bahagia. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Gorontalo, mohon izin dari Bapak Ibu pamit ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak sempat terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Abdurrahman, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya.